Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 874 menakutkan. Song Duan memiliki lubang darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan anggota tubuhnya semua terputus. Darah terus mengalir dari luka di anggota tubuhnya. Tanah di bawahnya penuh dengan darah mengalir. Bau darah yang kuat meresap ke seluruh tempat, membuat hampir semua orang merasa mual. Suara ratapan Song Duan masih bergema di kehampaan, menggetarkan hati semua orang dan mengguncang jiwa semua orang. Kuil Suanyuan adalah tempat yang sangat sakral untuk membudidayakan makhluk abadi, tempat yang dirindukan oleh banyak pembudidaya dalam hidup mereka, dan Song Duan, sebagai kepala kuil Suanyuan, adalah keberadaan yang dikagumi banyak orang. Dia memiliki kemampuan yang hebat, status yang luar biasa, dan status yang terhormat, dimanapun dia ditempatkan, dia adalah orang yang unggul. Namun keberadaan seperti itu, saat ini disiksa dengan kejam oleh Dimas Wu. Song Duan mengalami siksaan paling kejam di wilayahnya sendiri dan di depan anak buahnya. Seperti yang dikatakan Dimas Wu sebelumnya, Song Duan menyiksa Dimas Wu dan Taoti. Dimas Wu membalas Song Duan ribuan kali. Song Duan saat ini sangat sengsara, dia menembus tubuhnya, luar dan dalam, dan tidak ada tempat yang sempurna sama sekali. Dia berbaring di tanah, menunjukkan penampilan menyedihkan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, matanya menjadi sangat mengerikan lagi, matanya merah darah, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Dia berhenti berteriak dan menatap Dimas Wu dengan garang, dengan suara serak berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Sebuah kata meraung, dan kebencian Song Duan juga memancar keluar, matanya melepaskan cahaya kemarahan, dan seluruh tubuhnya bergetar, satu-satunya kesadarannya yang tersisa penuh dengan emosi yang mendidih. Dimas Wu memandang Song Duan yang suram dan menyedihkan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan serius, "Apakah ini terasa sangat menyakitkan dan tidak nyaman? Aku sudah katakan, ini belum berakhir." Saat kata-kata itu selesai, Dimas Wu menggerakkan tangannya dengan kuat. Tiba-tiba pedang sihir hitam itu kembali bergetar hebat, dan segera terbang ke atas tubuh Song Duan, menebas tubuh Song Duan yang sudah hancur. Tebasan demi tebasan, dengan roh jahat yang tak ada habisnya, menebas tubuh Song Duan habis-habisan. Seris. Hanya mendengar suara pisau tajam yang menebas kulit dan daging, tubuh Song Duan sudah penuh dengan lubang dan sayatan yang dalam. Penjaga kuil Suanyuan, yang jatuh ke tanah, tidak mempedulikan rasa sakit di tubuh mereka saat ini. Mereka berdiri tegak karena Song Duan sudah tak tertolong dan wajah mereka menjadi pucat. Song Duan telah benar-benar kehilangan wujud manusianya. Dia disiksa dengan sangat kejam. Namun, dia masih marah dan kesadarannya masih sangat jernih. Dia jelas tahu apa yang dia hadapi. Karena ini, emosinya lebih melonjak, tubuhnya yang telah menahan ribuan serangan masih gemetar, matanya bahkan meneteskan darah, dan kebenciannya melonjak hingga ekstrim. RGGH. Emosi yang membengkak akhirnya membuat Song Duan tak tertahankan, dia meledak dan meraung keras. Baang. Dengan raungan Song Duan ini, seluruh tubuhnya, seperti ledakan, langsung mengguncang suara keras, dan kemudian, aura keagungan yang mengerikan. Di bawah kekuatan ledakan, topeng di balik wajah Song Duan meledak. Dengan segera, wajah misterius Song Duan muncul di depan semua orang. Semua orang melihat dengan jelas bahwa wajah Song Duan yang telah ditutupi oleh topeng sepanjang tahun ditutupi dengan bekas luka lama yang mengerikan. Bekas luka itu sangat menakutkan. Sepertinya telah terbakar oleh api, atau digigit oleh makhluk jahat, singkatnya, wajahnya sudah sangat berbeda. Raungan Song Duan belum berhenti, matanya yang berdarah merah dan bersinar,
Bekas luka dan urat biru di wajahnya juga bersinar merah, bahkan kepalanya putih keperakan. Rambut panjangnya juga tampak diwarnai merah dengan darah, dan menjadi sangat merah darah dalam sekejap. Tidak hanya itu, setelah seluruh tubuhnya menjadi merah darah, anggota tubuhnya benar-benar tumbuh kembali, dan anggota tubuhnya yang tumbuh kembali juga menjadi merah darah, seolah-olah dia dilahirkan dengan kulit merah darah. Darah merah dari kepala sampai kaki membuatnya terlihat sangat mempesona dan berdarah dan menakutkan. Saat penonton menyaksikan, Song Duan berhenti berteriak dan berdiri dari tanah. Dia berdiri tegak di tanah, memancarkan cahaya merah darah, penuh dengan darah, dan ada nafas keras yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Itu meledak, mengisi seluruh kekosongan, seolah-olah menghancurkan ruang ini. Para penjaga kuil Suanyuan semua kaget. Mereka menatap pria berdarah yang menakutkan ini dengan ngeri. Bagi mereka, pria berdarah itu aneh, tetapi semua orang tahu bahwa pria berdarah itu berasal dari Song Duan. Dengan kata lain, inilah wajah sebenarnya dari Song Duan. Penjaga kuil Suanyuan telah melihat wajah asli Song Duan untuk pertama kalinya, sehingga mereka semakin terkejut. Suara diskusi terdengar samar-samar dalam adegan berdarah ini. Ketua sedang membakar darah. Sepertinya tidak, aku merasa keadaan ketua lebih mengerikan daripada membakar darah. Aku juga berpikir, apakah dia sudah menggila? Ketua tampaknya tidak memiliki roh jahat, tapi dia benar-benar menakutkan seperti ini. Menakutkan itu menakutkan, tapi ketua semacam ini jelas jauh lebih kuat. Sekarang, iblis sialan itu jelas bukan lawan ketua lagi. Benar. Meskipun semua orang ngeri dan khawatir tentang transformasi Song Duan, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka merasakan kekuatan Song Duan. Setelah istirahat dan penyembuhan, luka para penjaga telah sembuh, jadi semua orang pada dasarnya bangkit dan mundur ke samping, menunggu untuk menonton pertempuran yang tak tertandingi. Adapun Taoti, ia mengira bahwa Song Duan pasti sudah mati, namun tiba-tiba, Song Duan menjadi lebih menakutkan dari iblis, yang membuat Taoti khawatir lagi. Sangat terasa bahwa saat ini kekuatan Song Duan sudah di luar jangkauan yang dapat dipahami, tidak dapat dipastikan apakah Dimas Wu telah berurusan dengan Song Duan seperti itu. Namun, Dimas Wu tetap tenang, bahkan tidak mengubah pandangannya. Guncangan di hatinya tidak terlalu tinggi, karena dia baru saja menyiksa Song Duan karena ingin membuat Song Duan mati perlahan karena kesakitan, tapi dia benar-benar menganggap bahwa mendorong Song Duan secara ekstrim mungkin memungkinkan Song Duan untuk mengungkapkan kartu hall terakhirnya. Apa menurutmu ini bisa mengubah akhirmu? Sudah kubilang, kamu akan berakhir sama, mati di tanganku, dan kemudian menjadi bahan tertawaan orang lain. Dimas Wu menatap tajam ke arah Song Duan, sambil melanjutkan, bagaimana aku keluar dari kota Linggong, bagaimana aku bisa keluar dari kuil Suanyuan, kalian para sampah tidak bisa menghentikanku sama sekali. Setiap suara dan setiap kata dari Dimas Wu bercampur dengan kekuatan ilmu sihir, menembus saraf Song Duan, dan masuk ke dalam pikirannya. Namun, Song Duan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Dia menatap Dimas Wu dengan samar, dan berkata dengan serius, kamu tidak bisa mengendalikan pikiranku, dan kamu tidak bisa membunuh siapapun, karena kamu pasti akan mati di tanganku hari ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.